Now we have it in Switzerland. Ya subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di atas tanah para nabi, badai pasir muncul tiba-tiba menelan kota dan menghentikan aktivitas manusia. Dalam waktu yang hampir bersamaan, air bah menyeret manusia di Petra, kebakaran melahap hutan di Negev, dan Gaza masih diselimuti asap. Anehnya, semua ini terjadi tak lama setelah sebuah lokasi suci dijadikan pusat hiburan dan maksiat. Apakah ini hanya gejala alam atau sebuah peringatan dari langit? Apa hubungannya dengan kezaliman Israel, dibukanya Al-Ula, dan tanda-tanda akhir zaman yang makin nyata? Assalamualaikum sahabat beriman. Sebelum lanjut, mari bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian, like video ini agar terus membagikan syiar Islam. Amin ya rabbal alamin. Di atas hamparan padang tandus Al-Qasim, langit mendadak berubah warna. Dinding debu raksasa menjulang, menggulung cepat, dan menyelimuti bumi dalam ketakutan yang tak terlihat, namun terasa dalam dada. Dalam hitungan menit, matahari tertelan, gedung-gedung lenyap, dan jarak pandang menyusut hingga tak lebih dari satu lengan tangan. Ini bukan sekadar badai pasir, ini adalah pesan dan mungkin juga peringatan. Dikutip dari Kompas.com, badai pasir dahsyat melanda wilayah tengah Arab Saudi, khususnya Provinsi Al-Qasim. Kejadian itu dilaporkan oleh berbagai media. Penduduk menggambarkannya sebagai dinding debu yang datang begitu cepat. Langit berubah menjadi jingga pekat, jarak pandang menjadi nol, dan angin bertiup hingga 100 km per jam. Kota-kota seperti Riyadh, Jazan, Asir, Al-Baha, dan bahkan Makkah pun turut merasakan dampaknya. Di Petra, air bah menyeret manusia di antara bebatuan purba yang menyimpan sejarah. Di Gurun Negev, Israel, badai debu datang setelah kebakaran hebat. Lalu kita bertanya, mungkinkah semua ini hanya kebetulan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna kerusakan dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk bencana, baik alam maupun sosial, yang terjadi akibat dosa dan maksiat manusia. Maka badai bukan sekadar angin dan pasir. Ia adalah cermin yang memperlihatkan bayangan dosa umat. Dahulu pada masa kenabian, Rasulullah pernah menyaksikan angin bertiup kencang. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Beliau tenang, namun Rasulullah memanjatkan doa. Ya Allah, jadikanlah angin ini rahmat dan jangan jadikan ia azab. Ya Allah, jadikanlah ia angin yang membawa rahmat. Jangan jadikan ia angin yang membawa azab, kehancuran, dan kebinasaan. Hadis riwayat Muslim. Mengapa Rasulullah berdoa demikian? Karena beliau tahu angin adalah bagian dari tentara Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana angin menghancurkan kaum Ad. Dan terhadap kaum Ad, kami kirimkan angin yang sangat kencang, yang tidak membiarkan sesuatu yang dilaluinya melainkan dijadikannya seperti debu. Az-Zariyat ayat 41-42. Apakah badai pasir hari ini membawa pesan yang sama? Wilayah yang diterpa badai ini bukanlah tanah sembarangan. Di sana ada Makkah dan Madinah, ada Petra, saksi bisu umat-umat terdahulu yang dibinasakan, ada Baitul Maqdis yang terus berlumuran darah, dan di sana pula saat badai datang, dunia menyaksikan penindasan terus berlangsung. Di Gaza, ribuan jiwa menjadi abu, masjid-masjid dibakar, anak-anak dibantai, dan tanah suci diinjak sepatu penjajah. Israel terus menekan Palestina dengan cara yang bahkan tak lagi menyembunyikan kebiadaban. Di sisi lain, dunia Arab sibuk membuka wilayah-wilayah sejarah sebagai tempat wisata dan tempat maksiat. Salah satunya adalah Al-Ula, lembah purba yang dahulu dihuni oleh kaum Tsamud. Kini tempat itu dibuka lebar untuk festival musik, tarian, dan hiburan malam. Pemerintah Saudi mengundang artis-artis global, membangun panggung mewah di antara batu-batu yang dahulu menjadi saksi azab Allah terhadap kaum yang mendustakan Rasul. Dan adapun kaum Samud, maka mereka dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
Apakah kita lupa bahwa tempat ini pernah menjadi lokasi kehancuran? Apakah debu badai itu adalah suara-suara mereka yang dahulu dibinasakan dan kini kembali menjerit karena kemaksiatan dihidupkan di tanah bekas azab? Tanda-tanda itu makin dekat. Rasulullah bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga kamu melihat 10 tanda. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda itu muncul secara bertahap. Awalnya samar, kemudian semakin sering hingga tak terbantahkan. Hari ini kita menyaksikan gempa besar di Turki Suriah, banjir bandang di Libya dan Pakistan, kebakaran hutan global yang tak terkendali, pandemi yang melumpuhkan seluruh dunia, gerhana yang terjadi beruntun, dan kini badai pasir yang menyelimuti langit jazirah. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Duhon, Ad-Duhan ayat 10. Para mufasir menafsirkan duhon sebagai asap bencana besar, kabut debu, atau bahkan pertanda perang dunia. Maka badai pasir ini bisa jadi bukan yang terakhir, ia hanya pembuka. Siapkah kita jika ini baru awal? Oh shit. Now we have in Switzerland. Badai ini akan berlalu, tapi badai sesungguhnya yang dijanjikan dalam surah dan hadits tentang akhir zaman masih menanti giliran atau mungkin sudah diambang pintu. Langit tak pernah bohong, ia selalu menyampaikan pesan. Tapi hari ini, banyak manusia lebih percaya ramalan cuaca dibanding ayat-ayat langit. Apakah kita masih sibuk membaca berita ataukah sudah mulai membaca isyarat? Sesungguhnya pada yang demikian, itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak beriman. Asy-Syura ayat 8. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.